Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan. Namun sebelum kita memulai renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang telah Kau berikan kepada kami. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya Bapa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan berjudul Kegelapan Duniawi, yang bacaannya diambil dari Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Di sini saya akan memberikan perumpamaan sederhana yang berkaitan dengan tema renungan kali ini. Ada seorang pekerja yang awalnya kepribadiannya terlihat baik-baik saja, tetapi pada akhirnya kepribadiannya yang buruk terlihat juga. Dia sering mencuri uang perusahaan. Jika kita di posisi sebagai rekan kerjanya, kita pasti akan bimbang antara harus menegur dan melaporkan ke atasannya atau diam saja dan pura-pura tidak tahu. Secara tidak langsung, apa yang kita lakukan sama saja dengan ikut dalam tindak kejahatan. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab, di mana firman-Nya mengajak kita untuk melawan kegelapan duniawi dan menjadi terang. Melalui kitab Efesus, Rasul Paulus menegaskan kembali tentang apa itu terang dan hidup dalam terang. Jika kita sudah hidup di dalam terang, maka hal yang wajib kita lakukan adalah tidak lagi ikut dalam perbuatan-perbuatan gelap lagi. Sebagai murid Yesus, terang kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini melalui keteladanan hidup kita kepada Yesus. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Sepekat apapun kegelapan itu, terang akan mampu menembusnya. Kegelapan tidak dapat mengalahkan terang, tetapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Seringkali kita menemui beberapa orang yang beranggapan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan gelap itu ada baiknya sehingga mereka bisa tahu apa yang salah secara langsung. Ada juga yang beranggapan untuk bisa menjaga mereka yang sesat, kita harus pura-pura ikut menjadi sesat dulu. Hal ini tidak pernah dianjurkan dalam Alkitab. Salah-salah malah kita yang terjebak di dalamnya. Sebaliknya, justru Alkitab menyatakan bahwa kita tidak boleh turut serta mengambil bagian dalam berbagai perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk selalu menjauhi orang-orang yang berdosa. Karena mungkin lewat kita, mereka bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus sendiri mengasihi orang-orang berdosa. Dia datang justru untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa ini. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa menerapkan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 11 ini? Caranya adalah dengan menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Karena dalam terang akan ada buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini harus menjadi komitmen kita agar bisa hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita harus menyinari kegelapan itu agar menjadi terang, bukan malah ikut-ikutan menjadi gelap, apapun alasannya. Amin. Mari kita tutup renungan pada kali ini dengan doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir renungan ya Tuhan. Biarlah renungan ini dapat menjadi berkat bagi kami. Jauhkan kami dari kegelapan duniawi ya Tuhan.
segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya Bapa, amin. Sekian renungan pada kali ini. Kiranya renungan ini dapat bermanfaat bagi kita dan sesama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.